lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cermin. Sebelum kita membahas mengenai cermin, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang cahaya. Coba kalian perhatikan 3 gambar yang ada dalam video ini. Ada gambar pemandangan yang sangat menakjubkan, ada gambar langit biru yang indah, serta ada gambar orang sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya atau berpikir, kok bisa ya saya bisa melihat pemandangan yang indah, saya bisa melihat benda-benda di sekitar saya bisa melakukan aktivitas saya dengan lancar, saya bisa melihat langit yang indah. Apakah kalian pernah berpikir kok bisa? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya cahaya. Cahaya sangat bermanfaat bagi kita. Cahaya membantu penglihatan kita sehingga kita dapat mengamati semua benda yang berada di sekitar kita. Kalian dapat melihat benda, entah itu pemandangan, langit, ataupun benda-benda di sekitar kalian, ataupun kalian dapat melakukan aktivitas kalian seperti biasanya, itu karena adanya pantulan cahaya dari benda yang masuk ke mata. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalau kalian berada di ruangan yang gelap tanpa ada cahaya atau penerangan sedikit pun. Apakah kalian masih bisa melihat benda-benda? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena di ruangan yang gelap tidak ada pantulan cahaya yang masuk ke mata, sehingga mengakibatkan kita tidak dapat melihat benda di ruangan yang gelap. Nah, selain itu, cahaya memiliki sifat-sifatnya sendiri. Apa saja sifat-sifatnya? Yaitu, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Cahaya juga dapat merambat dalam ruang hampa. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan, serta cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Salah satu sifat dari cahaya yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada cermin. Cermin sendiri guys terbagi atas 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ketika kalian bercermin, tentu saja kalian dapat melihat bayangan kalian di cermin. Ataupun ketika kalian menaruh sebuah benda depan cermin, tentu saja kalian dapat melihat bayangan benda tersebut pada cermin. Tetapi, bayangan-bayangan yang terbentuk pada cermin memiliki sifat-sifat yang berbeda. Jadi, bayangan yang terbentuk pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung memiliki sifat-sifat yang berbeda. Oke, bayangan yang terbentuk pada cermin datar memiliki sifat maya, tegak, dan sama besar. Sedangkan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dapat dilihat melalui 2 indikator. Indikator pertama dari segi jarak bayangan ke cermin. Kalau misalnya nilainya positif, maka sifat bayangannya ialah nyata dan terbalik. Kalau nilainya negatif, maka sifat bayangannya ialah maya dan tegak. Indikator kedua ialah perbesaran bayangan. Kalau perbesarannya lebih besar daripada 1, maka sifat bayangannya diperbesar. Kalau perbesarannya sama dengan 1, maka sifat bayangannya ialah sama besar. Dan kalau perbesarannya lebih kecil daripada 1, maka sifat bayangannya ialah diperkecil. Sedangkan sifat bayangan pada cermin cembung ialah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai cermin cekung. Cermin cekung bersifat sebagai cermin konvergen, yaitu cermin pengumpul cahaya. Jadi, berkas cahaya sejajar yang mengenai bidang cermin cekung akan dipantulkan membentuk berkas cahaya yang mengumpul. Nah, cermin cekung memiliki bagian-bagiannya tersendiri lagi. Yang pertama ada disebut sebagai sumbu utama, kemudian ada sebagai titik O yaitu titik pusat optik, ada titik F yaitu titik fokus, dan ada titik P yaitu titik pusat kelengkungan cermin. Jarak dari titik O sampai ke titik F disebut sebagai jarak fokus cermin. Sedangkan jarak dari titik O sampai ke titik P disebut sebagai jari-jari. Pada cermin cekung terdapat pembagian ruangan tersendiri. Ruang 1 terletak antara titik O dan titik F. Ruang 2 terletak antara titik F dan titik P. Ruang 3 terletak setelah titik P. Dan ruang 4 terletak di sebelah kanan dari titik
O. Oke, sekarang kita masuk ke cermin cembung. Pada cermin cembung, berkas cahaya sejajar yang mengenai cermin cembung akan dipantulkan menyebar, sehingga cermin cembung disebut juga sebagai cermin divergen atau cermin yang bersifat sebagai divergen. Nah, sama halnya dengan cermin cembung juga memiliki bagiannya masing-masing, yaitu ada yang namanya sumbu utama, terus ada juga titik O sebagai titik pusat optik, ada titik F sebagai titik fokus, dan ada titik P sebagai titik pusat kelengkungan cermin. Sama seperti cermin cekung, jarak dari titik O sampai ke titik F disebut sebagai jarak fokus cermin, dan jarak dari titik O sampai ke titik P disebut sebagai jari-jari. Pada cermin cekung juga terdapat pembagian ruang, di mana ruang 1 terletak di antara titik O dan titik F, ruang 2 terletak antara titik F dan titik P, ruang 3 terletak sebelah kanan titik P, dan ruang 4 terletak di sebelah kiri titik O. Rumus yang digunakan pada cermin cekung dan cermin cembung ialah F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen dengan F sama dengan 1/2R. Lalu rumus selanjutnya ialah M sama dengan tanda mutlak S aksen per S atau M sama dengan tanda mutlak H aksen per H. Tanda mutlak di sini gunanya ketika nilai dari M itu nilainya negatif, maka karena ada tanda mutlak, nilainya berubah menjadi positif. F itu ialah jarak fokus cermin, S ialah jarak benda, S aksen merupakan jarak bayangan, R ialah jari-jari cermin, M perbesaran bayangan, H ialah tinggi benda, dan H aksen ialah tinggi bayangan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cermin cekung itu merupakan cermin positif. Oleh karena itu, nilai F-nya dan R-nya selalu positif. Sedangkan cermin cembung itu cermin negatif. Jadi, nilai F dan R-nya itu selalu negatif. Jadi, meskipun di soal dituliskan positif, tetapi ketika kalian memasukkan dalam perhitungan, kalian harus mengubahnya menjadi negatif. Supaya kalian tidak bingung, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Sebuah cermin cekung memiliki jarak fokus 40 cm. Sebuah benda yang tingginya 15 cm diletakkan sejauh 120 cm di depan cermin. Hitung yang pertama jarak bayangan, yang kedua perbesaran bayangan, yang ketiga tinggi bayangan, dan yang terakhir ialah sifat bayangan. Nah, karena ini merupakan cermin cekung, ingat cermin cekung ialah cermin positif, berarti nilai F-nya selalu positif. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui berarti F-nya sama dengan 40 cm. Kemudian tinggi bendanya ialah 15 cm. Dan S-nya atau jarak benda ke cermin ialah 120 cm. Lalu kita tuliskan yang ditanyakan. Yang pertama jarak bayangan berarti S aksennya berapa. Kemudian perbesaran berarti M-nya berapa. Kemudian yang ketiga tinggi bayangan berarti H aksennya berapa. Dan yang terakhir ialah sifat bayangan. Oke, kita mulai dari bagian A. Untuk bagian A, jarak bayangan kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini berarti 1/40 sama dengan 1/120 ditambah 1/S aksen. Nah, kita pindah ruaskan berarti 1/40 dikurang 1/120 sama dengan 1/S aksen. Oke, kita samakan penyebutnya. Kita menggunakan penyebut 120. Berarti di sini 120, di sini juga 120. 120 bagi 40, 3. 3 kali 1, 3. 120 bagi 120, 1. 1 kali 1, 1. Berarti ini sama dengan 1/S aksen. Berarti 1/S aksen sama dengan 3 kurang 1, 2/120. Nah, yang ditanyakan ialah S aksen, bukan 1/S aksen. Berarti kita balik. S aksen sama dengan 120/2 sama dengan 60 cm. Kita lanjut bagian B, yaitu perbesaran. M sama dengan
tanda mutlak S aksen per S tanda mutlak. M sama dengan S aksenta ialah 60 cm per S-nya ialah 120 cm. Maka M-nya adalah 0,5 kali. Yang bagian C, tinggi bayangan. Kita pakai rumus M sama dengan tanda mutlak H aksen per H. Kita ganti nilai M-nya menjadi 0,5 sama dengan H aksennya ialah yang ditanya per H-nya ialah 15 cm. Maka nilai dari H aksen sama dengan 7,5 cm. Yang terakhir, sifat bayangan. Sifat bayangan dari cermin cekung ialah karena nilai S aksennya itu positif, berarti nyata dan terbalik. Kemudian, karena M-nya lebih kecil daripada 1, berarti dia diperkecil. Oke. Sebuah benda berada pada jarak 20 cm di depan cermin cembung yang memiliki jarak fokus 30 cm. Hitung jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan. Nah, karena ini merupakan cermin cembung, berarti nilai F-nya adalah minus. Kita tuliskan yang diketahui di soal, F sama dengan minus 30 cm dan S sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah yang pertama jarak bayangan S aksennya, kemudian perbesarannya berapa, dan yang terakhir adalah sifat bayangan dari cermin cembung. Kita mulai dari bagian A. Untuk bagian A, kita menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per minus 30 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. Kita pindah ruaskan. 1 per minus 30 dikurang 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebut menggunakan penyebut 60. Berarti 60 bagi 30, 2 kali 1, 2. 60 bagi 20, 3 kali 1, 3. Maka 1 per S aksen sama dengan minus 5 per 60. S aksen sama dengan minus 60 per 5 sama dengan minus 12 cm. Untuk perbesarannya, berarti M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. M sama dengan S aksennya adalah minus 12 cm per S-nya adalah 20 cm. Maka karena ada tanda mutlak, berarti nilai M-nya berubah menjadi positif, yaitu 0,6 kali. Terakhir, sifat bayangan. Sifat bayangan dari cermin cembung ialah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, sekian video tentang cermin. Sampai bertemu di video selanjutnya.